Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian saya harapkan semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Dalam kali ini saya akan membahas mengenai bahan, alat, dan teknik karya seni rupa 3 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu memahami bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua, menganalisis bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi bahan, alat, dan teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalian melihat gambar yang ada di tayangan ini ya. Yang pertama itu ada gambar patung Ganesha yang berasal dari kayu. Yang kedua ada patung atau Tugu Monas, dan yang ketiga ada patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Tentunya kalian bertanya-tanya ya, patung tersebut dibuat dari bahan apa, caranya bagaimana, dan tekniknya seperti apa ya. Nah baiklah ya, jadi untuk mengetahui teknik-teknik tersebut kita lanjut ke materi bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Adapun yang akan kita bahas pertama kali adalah yang pertama itu mengenai pengertian bahan ya. Jadi bahan berkarya seni rupa 3 dimensi adalah material habis pakai yang dipergunakan untuk mewujudkan karya seni rupa 3 dimensi ya. Silahkan kalian lihat ini ada peta konsep ya tentang bahan berkarya seni rupa 3 dimensi ya. Jadi yang A itu berdasarkan fungsinya, yang B berdasarkan sumber dan pengolahannya, yang C berdasarkan sifatnya ya. Jadi bahan berkarya seni rupa 3 dimensi itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi berdasarkan fungsinya itu ada bahan utama dan ada bahan penunjang ya. Yang B berdasarkan sumber dan pengolahannya itu ada bahan alami dan ada bahan sintetis. Yang C berdasarkan sifatnya ada bahan keras, bahan sedang, bahan lunak, bahan serbuk, dan bahan cair. Nah selanjutnya kita bahas mengenai bahan utama ya. Jadi yang pertama itu bahan utama atau medium ya. Jadi bahan utama adalah bahan yang memiliki nilai estetis dan harus ada pada pembuatan sebuah karya ya. Contohnya ada kayu jati, ada tanah liat, dan ada batu. Itu adalah merupakan bahan utama dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi, terutama untuk membuat patung dan sebagainya. Yang kedua adalah bahan penunjang ya. Bahan penunjang adalah bahan yang digunakan sebagai tambahan ya untuk mempermudah proses pembuatan karya seni rupa 3 dimensi ya. Contohnya ada paku dan lem. Nah itu fungsinya untuk menyambung ya antara bahan yang satu dengan bahan yang lain ya, atau untuk menempelkan. Terus selanjutnya yang kedua ya, yang kedua atau yang B ya. Yang B itu berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya ya. Itu ada bahan baku alami, itu digunakan secara langsung ya, tanpa proses pengolahan secara kimiai dan dari pabrik atau industri terlebih dahulu, jadi langsung bisa digunakan ya. Contohnya kayu, tanah liat, dan batu. Terus selanjutnya yang kedua ada bahan baku olahan ya atau sintetis ya. Jadi bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus ya. Jadi contohnya seperti kain, tekstil, logam, dan semen. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan sifat. Nah, jadi bahan itu memiliki sifat-sifat tertentu ya. Ada sifat keras ya, memiliki bahan keras ya. Ada bahan sedang, ada bahan lunak, ada bahan serbuk, dan ada bahan cair ya. Terus selanjutnya yang pertama adalah bahan keras ya. Bahan keras yaitu material yang memiliki sifat keras ya, bisa dari bahan alami dan juga dari sintetis ya. Yang dari bahan alami yang sifatnya memiliki sifat keras itu ada batu, ada kayu ya, terutama kayu-kayu yang keras ya seperti kayu jati, sono beling,
dan bambu. Terus selanjutnya bahan keras olahan atau sintetis ya, itu berasal dari pengolahan dan sudah melalui proses tertentu ya, seperti besi, kuningan, tembaga, perak ya, emas atau logam, ada akrilik dan ada PVC dan masih banyak lainnya ya. Jadi bahan-bahan keras yang merupakan bahan sintetis atau olahan. Terus selanjutnya kita bahas yang kedua, itu adalah bahan sedang ya, yaitu bahan yang material yang memiliki sifat tidak keras dan tidak lunak ya, yaitu berada di tengah-tengah ya. Contohnya ada kayu albasia, ada kayu randu, dan ada kayu pinus ya, yaitu adalah bahan sedang. Terus selanjutnya kita bahas mengenai bahan lunak ya, yaitu material yang memiliki sifat lunak dan mudah dibentuk. Nah, seperti tanah liat ya, ada plastisin, lilin, dan styrofoam. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang lunak ya, yang mudah dibentuk. Terus selanjutnya bahan serbuk, yaitu bahan yang berbentuk serbuk atau powder ya, bisa digunakan apabila dicampur dengan air atau cairan ya. Jadi bahan serbuk itu bahan yang awalnya berbentuk serbuk, nah, dan akan mengeras apabila dicampur dengan cairan atau air ya, seperti semen dan gypsum atau gips ya. Terus selanjutnya bahan cair ya, yaitu bahan yang bentuk awalnya berupa cairan dan akan mengeras apabila dicampur dengan bahan lain. Adapun contohnya ya, resin itu dicampur dengan katalis ya. Silikon ya akan mengeras dan kenyal apabila terkena udara ya. Jadi yang umum kita gunakan ya, itu ada resin dan katalis ya, itu apabila dicampur keduanya dengan takaran tertentu akan mengeras. Nah, terus silikon ya, kalau silikon nanti biarkan saja ya di ruangan terbuka juga akan mengeras ya dan mengenyal. Nah, itu untuk silikon. Selanjutnya kita menuju ke alat berkarya seni rupa 3 dimensi ya. Jadi alat atau perkakas ya, dalam bahasa Inggris itu tool ya, adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya, atau untuk mempermudah dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, jenis-jenis alat itu ada alat manual, ada alat listrik atau mesin, ada alat CNC, dan ada alat berat. Nah, langsung aja kita bahas ke yang pertama, yaitu peralatan manual, yaitu alat manual atau hand tool, yaitu peralatan pengolahan bahan yang sangat sederhana ya. Jadi bentuknya sangat sederhana dan pemakaiannya menggunakan tenaga tangan manusia ya. Jadi tidak ada campur tangan dari elektronik ataupun listrik ya. Jadi murni digunakan menggunakan tangan ya. Jadi contohnya seperti pahat ya, ada gergaji tangan, ada pisau raut, ada butsir ya, dan lain sebagainya ya, nggak saya sebutkan. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan atau alat listrik ya. Yang kedua, alat listrik atau mesin, yaitu peralatan pengolahan bahan yang menggunakan mesin dan komponen elektronik dalam pemakaian. Nah, membutuhkan listrik atau bahan bakar ya. Contohnya seperti mesin gerenda, mesin bor ya, mesin pahat, atau mesin gergaji ya, atau gergaji listrik ya ada, atau gergaji senso ya, gergaji senso yang menggunakan bensin ya sebagai bahan bakarnya ya. Terus selanjutnya kita bahas mengenai alat yang ketiga, itu alat atau mesin CNC ya. Nah, itu kalian mungkin baru dengar ya, atau udah pernah dengar ya, apa itu mesin CNC ya. Jadi istilah CNC adalah singkatan dari komputer numerical control ya. Dalam bahasa Indonesia itu mesin kontrol numerik, dan definisinya mesin CNC atau komputer numerical control adalah mesin kerja yang dikontrol melalui komputer. Nah,
Jadi cara kerjanya kita kontrol menggunakan komputer. Jadi kita membuat desain, nanti tinggal kita klik atau kita enter, langsung bekerja alatnya sesuai dengan gambar yang sudah kita desain. Nah ini contohnya adalah mesin CNC untuk memahat atau mengukir kayu ya. Jadi kita langsung buat gambarnya, alatnya sudah bekerja sesuai dengan gambar ya. Jadi hasilnya sama persis dan detailnya juga sangat detail ya, berbeda dengan menggunakan tangan dan tentunya akan lebih cepat. Nah, yang kedua ada mesin CNC untuk mencetak bentuk 3 dimensi ya, atau printer 3 dimensi. Jadi cara kerjanya kita kontrol dengan menggunakan komputer, kita membuat desain ya, desain patung atau desain karya seni rupa 3 dimensi, langsung kita klik enter, langsung bekerja dan hasilnya langsung ngeprint ya, menjadi karya seni rupa 3 dimensi. Nah selanjutnya yang keempat itu adalah alat berat ya. Alat berat adalah mesin berukuran besar ya, yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi ya, seperti pengerjaan tanah atau earthworking dan memindahkan ya bahan bangunan yang berat. Nah, jadi fungsi alat berat adalah sebagai pembantu ya, namun sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan konstruksi ya, atau pembangunan. Nah ini misalnya contoh alat berat ya, sering kalian lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, ada ekskavator, ada bulldozer ya, ada tower cone, ada tandan loader ya atau silinder. Nah ada aspal flisher ya, yaitu maksudnya yang membuat meratakan aspal. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah yang pertama teknik-teknik dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada teknik aplikasi, yaitu karya hias ya dalam seni jahit menjahit dengan menempelkan atau menjahitkan guntingan-guntingan kain yang dibentuk seperti bunga, buah, binatang dan sebagainya pada kain lain sebagai hiasan ya. Jadi aplikasi itu ya teknik menempelkan ya dengan cara dijahitkan ya, yang hasilnya nanti berbentuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah ini contohnya ya, seperti boneka atau bantal-bantang. Nah terus selanjutnya yang kedua ada teknik menganyam ya. Jadi seni ini adalah seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindihkan dan menyilang-nyilangkan bahan sehingga menjadi sesuatu karya anyaman. Nah ini bisa dibentuk menjadi karya seni rupa 3 dimensi ya, tidak hanya datar ya, seperti keranjang, seperti patung juga bisa nih, ada contohnya ya berupa patung gajah ya. Terus selanjutnya adalah teknik merakit ya. Jadi teknik merakit itu adalah membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan cara menyambung-nyambung beberapa bagian atau potongan bahan. Potongan bahan disambungkan dengan cara dilas, dipatri, diskrup atau dengan cara lain. Nah ini contohnya ya. Jadi potongan-potongan yang bisa dipatri, dilas atau dengan dipaku, nah itu bisa kita rakit ya menjadi sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang menarik. Nah terus teknik makram ya, itu adalah bentuk seni kerajinan ya, simpul menyimpul dengan menggarap ya rantaian benang awal dan akhir sesuatu hasil tenunan ya, dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga berbentuk aneka rumbai dan jumbai ya. Jadi ini teknik makram itu sebenarnya ya teknik tali temali ya, jadi saling simpul menyimpul ya, jadi membuat rantai ya, rantai sehingga menghasilkan karya seni rupa 3 dimensi. Nah terus selanjutnya adalah teknik menuang atau teknik cor, yaitu proses menuang menggunakan bahan cair ya, yang dituangkan pada alat acuan yang berbentuk cetakan ya. Setelah menjadi keras
dikeluarkan ya dari acuan atau cetakan ya. Bahan cair ini dibuat dari semen ya, dari plastik, karet, egip, dan logam atau tembaga dan besi. Kaca juga bisa jadi sesuatu yang bentuknya cair dan bisa mengeras, nanti bisa dibuat menjadi cor ya, atau dengan teknik cor bisa dicetak. Terus selanjutnya adalah teknik butsir ya. Jadi teknik butsir adalah teknik yang hanya menggunakan alat telapak tangan dan alat lain. Nah, jadi seperti kayu atau kawat yang sederhana ya. Jadi bahan yang digunakan itu adalah lunak ya, atau elastis atau lentur ya, antara lain tanah liat dan plastisin ya. Terus selanjutnya adalah teknik pahat ya. Jadi membantu dengan cara membuang bahan yang tidak dipergunakan dengan cara memahat ya. Cara pembuatan dengan menggunakan alat pahat ya, atau istilahnya tatah atau alat ukir dan martil ya. Jadi untuk memukul ya, supaya pahatnya itu bisa masuk dan bisa menghilangkan bagian yang ingin dihilangkan ya. Bahan media yang digunakan dalam pembuatan ya teknik pahat yaitu bahan yang keras ya, seperti batu ya, misalnya cadas atau wadas, kayu, gips ya, gips, tanah liat yang sudah kering, atau es juga bisa digunakan ya. Terus selanjutnya adalah teknik membangun, yaitu kegiatan yang mencakup aktivitas ya, menyusun berbagai komponen untuk dijadikan benda trimatra ya, atau 3 dimensi ya. Jadi membangun itu adalah menyusun ya. Jadi dari berbagai bahan ya atau media kita susun menjadi sebuah karya seni rupa 3 dimensi ya. Misalnya rumah ya, gedung dan sebagainya adalah dengan teknik membangun dan menggabungkan teknik-teknik yang lain. Nah, itu aja penjelasan dari saya tentang bahan, alat, dan teknik berkarya seni rupa 3 dimensi ya. Semoga penjelasan kali ini kalian bisa mengerti dan paham. Tentunya tidak ada kata-kata yang terlepas dari saya, semuanya benar, ada kalanya mungkin salah ya. Jadi saya minta maaf atau saya koreksi lagi ya apabila ada kesalahan. Jadi saya cukup akhiri sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.